Kemuliaan bagi Yesus Kristus. Banyak dari kita telah mengetahui apa saja peraturan dan tradisi yang harus dilakukan sebelum dan saat menulis ikon. Banyak juga yang telah membuat sketsa ikon berkali-kali di atas kertas dan merasa sketsanya sudah cukup bagus. Tetapi bagaimana cara untuk melukis ikon secara teknik? Tidak sedikit yang kebingungan. Berikut saya menguraikan beberapa poin penting yang harus diperhatikan pada saat melukis ikon sebelum Anda menulis ikon. Kita belajar sifat-sifat kuas. Hal yang paling penting kita ketahui adalah bagaimana kuas kita menari di atas kayu. Kita harus membiasakan diri dengan geraknya yang berat ringan, serta bagaimana menciptakan wujud yang kita inginkan melalui perlakuan kita terhadap kuas. Pertama, kuas kita celupkan ke dalam air. Mencelupkan kuas ini sangat penting sebelum memulai apapun. Kuas kita pastikan telah benar-benar luwes dan tidak saling menempel akibat dari penggunaan sebelumnya. Lihatlah bahwa kuas akan membawa sejumlah besar air. Kita membutuhkan air ini sebagai pengencer. Untuk melukiskan bagian detail, seperti mata dan garis rambut, kita tajamkan bagian ujung kuas. Kita menajamkan kuas dan jari tangan kita secara mendatar untuk melukiskan garis yang panjang, atau secara menitik untuk melukiskan bentuk yang memiliki volume seperti biji mata. Ada 3 cara untuk mengambil cat. Pertama, langsung dari tabung cat jika cat yang hendak digunakan tidak terlalu banyak. Kedua, menuangkannya di atas palet saat hendak mencampur. Dan yang ketiga, langsung di atas kayu jika ingin melukis latar belakang atau akan diaplikasikan ke atas permukaan yang cukup lebar. Air sangat penting dalam melembutkan gerakan kuas, dalam membalut cat dan mengantarnya ke atas permukaan kayu. Setiap kali memulai warna baru, kuas dicelupkan 2 kali. Yang pertama kali yaitu untuk membersihkan. Yang kedua kali, air akan membuat kuas menjadi lembut dan bervolume. Kemudian kita tiriskan seluruhnya sembari mempertajam ujung. Setelah mengambil cat, kita celupkan sedikit dan segera, serta hanya di bagian ujung atau yang terkena cat saja, gunanya untuk mengincarkan cat. Di sini, kita harus peka sebagaimana banyak air yang diperlukan untuk mengencerkan, berdasarkan 1. Luas permukaan yang akan kita warnai. Untuk permukaan yang luas, seperti latar belakang, kita memerlukan air yang banyak karena cat yang dibutuhkan juga banyak. Pertama, kita tidak ingin memboroskan cat. Dan yang kedua, kita ingin menyapukan kuas kita dengan lembut, tidak terhambat oleh permukaan kayu. 2. Tingkat kekentaraan yang diharapkan. Ada cat yang sangat kentara seperti warna hitam, sehingga jika tidak ditambah air, akan menjadi sangat pekat. Ini dibutuhkan saat melukiskan biji mata. Ada cat yang sangat tinggi tingkat transparannya, seperti warna kuning, sehingga tanpa ditambah air pun, cat ini hampir tidak kelihatan sama sekali. Kekentaraan ini akan sangat dibutuhkan saat melukiskan suatu warna di atas warna yang lain, yang akan kita jumpai saat menggambarkan warna terang. Tingkat kekentaran ini juga sebenarnya tergantung dengan merek yang kita gunakan. Ada baiknya jika kita mengecek tingkat kekentaran ini sebelumnya, yang biasanya akan tertera pada dus pembungkus. Tetapi, jika kita ingin mengetahuinya langsung saja pada waktu kita melukis ikon juga bisa, dan menyesuaikan di tengah jalan. 3. Kehalusan dan kekaburan yang diperlukan. Ada yang memerlukan ujung yang tajam, misalnya pada bola mata atau garis kehayatan. Di sini, kita hanya menggunakan air sangat sedikit, bahkan cenderung tidak sama sekali. Ada yang memerlukan ujung yang halus seperti pada tepian warna terang ketiga. Di sini kita menggunakan air yang cukup, tapi tidak terlalu banyak. Kehalusan dan kekaburan dalam ikon juga bergantung pada gaya ikon yang akan kita tuliskan. Ikon dari Master Theophanes dari sekolah kereta contohnya, sering menulis dengan ujung yang tajam.
berbanding terbalik dengan ikon dari sekolah Italia atau yang dikenal juga dengan sekolah akademik ini. Volume dan penggunaan air ini akan kita pahami seiring pengalaman yang akan kita dapati. Meracik warna adalah hal yang paling penting dalam melukis. Karena cat yang akan kita gunakan adalah cat akrilik bermerek, maka sebagai permulaan, setidaknya kita dapat membeli yang memiliki 12 warna. Kita kemudian akan berkembang dengan hanya memerlukan 3 warna primer saja, ditambah putih dan hitam, atau malah sebaliknya, yaitu dengan 32 warna atau lebih. Seiring pengalaman, kita akan mengetahui yang mana saja yang kita perlukan. Palet sangat dibutuhkan dalam meracik warna. Tidak perlu membeli palet kecuali sangat perlu. Kita dapat membuat palet dari apapun, misalnya dari kertas ini. Warna yang akan kita campurkan, kita tuangkan langsung ke atas dengan meremas tabung, atau bisa juga dengan mengambilnya dengan kuas. Jangan berpatokan pada takaran yang disarankan umumnya, atau bahkan yang tertulis pada dus. Jangan menganggap hitam 50% ditambah putih 50% akan menghasilkan warna abu-abu yang sempurna. Kekuatan pigmen dari cat bervariasi pada merek cat masing-masing. Ada cat hitam yang sangat pekat, sehingga jika ditambahkan 10% saja kepada putih, sudah dapat membuat warna abu-abu yang sempurna. Begitu juga sebaliknya. Pengalaman akan membantu kita mengetahui dan mendapatkan warna yang sesuai. Setiap kali kita mencampurkan warna, kita senantiasa membandingkannya dengan warna pada ikon yang akan kita lukis. Kita harus pekawan apa yang kurang agar didapatkan warna yang sempurna. Ingatlah selalu warna apa yang kita tambahkan. Jika perlu, buatlah catatan. Jika ternyata warna itu masih kita perlukan tetapi catnya sudah habis, kita harus dapat meracik kembali warna yang tepat seperti yang sebelumnya. Posisi pertama yaitu tegak. Ini adalah posisi paling umum dalam dunia lukis, karena kita lebih memfokuskan perhatian kita pada keseluruhan lukisan dan tidak terkonsentrasi pada satu bagian tertentu. Posisi kedua yaitu terbaring. Ini adalah posisi yang paling nyaman dan tidak membuat tangan kita pegal. Posisi ini juga memungkinkan cat menyerap tegak ke dalam kayu dan tidak menetes ke bawah. Sebagai permulaan, posisi ini disarankan. Ujung telapak tangan kita yang sisi jari kelingking usahakan tidak langsung menyentuh permukaan lukisan. Maka, alangkah baiknya apabila ada penyangga yang membatasi antara telapak tangan dan permukaan ikon. Punggung tangan jangan tersandarkan agar menghasilkan hasil yang bagus. Buatlah agar lengan kita hanya bergerak 2 dimensi saja, bukan ke atas ke bawah. Dan jari kita yang menjelaskan detail ikon. Setelah itu, kita alihkan perhatian kita dari tangan kita dan arahkan pikiran kita, pertama, pada lukisan secara keseluruhan, dan kedua, kepada detail yang sedang kita lukiskan. Mulailah mengayunkan kuas dari tempat warna yang paling tebal atau pekat, karena tujuan sapuan kuas akan membuat cat semakin tipis. Lembutkan jari dan berayunlah saat hendak melukiskan garis. Kita harus ingat senantiasa garis yang akan kita buat dari mana ke mana, tetapi harus tetap santai dan mata harus tetap memandang keseluruhan lukisan. Jangan terkonsentrasi pada satu tempat. Untuk garis ini, ujung kuas biasanya didatarkan. Seriuskan jari dan buatlah posisi jari kita seperti hendak membuat tanda salib. Dekatkan ke arah ujung kuas. Ini dilakukan saat hendak melukiskan suatu detail yang lebih berpola bulatan, seperti biji mata dan inskripsi.
Menulis ikon yang benar tergantung pada sketsa. Melukis ikon yang indah tergantung pada pengalaman. Memerhatikan dan mencontohi secara tepat adalah kunci kesempurnaan. Pada video berikutnya, yaitu proses penulisan ikon, marilah kita memperhatikan penerapan poin-poin di atas untuk mempraktikannya. Terima kasih. Kemuliaan bagi Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Dia selalu. Радуйся, невісто,